MMULT di dalam Excel itu. Jadi ada dua matriks yang ingin kita kalkulasi. Jadi ini matrik yang pertama kalau dalam AHP itu adalah matrik kriteria, dan matrik yang kedua adalah matrik pilihan. Nah, kriterianya ada 4, pilihan kebijakannya ada 3. Ini juga sama, ini proses matriks matriks identitas ya, 1. Nah, bedanya kalau di IO ya, input output analisis itu matrik identitasnya langsung 1, 1, 1. Kemudian yang lainnya 0. Nah, tapi kalau di AHP matrik identitasnya adalah kebalikannya. Jadi kalau ini bandara dengan bandara ini adalah 1, maka bandara dengan dry port itu adalah nilai kebalikan dari hubungan antara bandara dengan dry port. Jadi kalau tidak ada dry port, maka apa yang terjadi dengan bandara? Sebaliknya, kalau tidak ada bandara, apa yang terjadi dengan dry port? Ini matrik identitas dari AHP. Ya. Mirip dengan IO tapi berbeda untuk value. Nah, kita juga menggunakan geomin. Ya. Geomin ini untuk melihat jumlah total ya dari pilihan pertama itu berapa, ya sama ini sebenarnya, tapi geomin itu untuk melihat titik sentralnya, ya. Titik sentral dari semua nilai yang ada di masing-masing pilihan kebijakan, sudah ketemu geomin. Nah, ini akhirnya kita mendapatkan nilai akhir, ya. Ini setelah kita transpose ya, nilai geomin dari bandara dimasukkan ke bandara, nilai geomin dari kriteria kedua kita masukkan ke sini, nilai geomin dari kriteria ketiga dari bandara kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita sudah punya 2 nilai. Pertama adalah nilai geomin dari masing-masing pilihan kebijakan. Jadi pilihan kebijakannya sudah ketemu. Dari mana asalnya pilihan kebijakan ini? Dari SWOT. Jadi kalau ditarik ke belakang lagi, ada lagi. Dari SWOT menghasilkan alternatif pilihan kebijakan, alternatif pilihan dipilih yang terbaik nanti dihitung cost-nya dan benefit-nya berapa. Jadi urut-urutannya kira-kira logik pohon keilmuannya itu seperti itu. Nah, ini adalah nilai geomin dari masing-masing masing-masing pilihan kebijakan. Waktu itu pilihannya adalah bandara perintis, dry port, dan CLS. Nah, kemudian kita ingin menentukan lalu yang terbaik yang mana. Nah, ini sebenarnya tidak hanya pilihan kebijakan, biasanya ya kalau teman-teman atau Bapak Ibu pernah menjadi panitia pengadaan ya, lelang itu namanya, kalau proyek-proyek itu mau ngelelang-lelang proyek itu juga biasanya menggunakan rumusnya sama ya, rumus ini. Jadi masing-masing perusahaan memasukkan dokumen teknis ya, usulan, kemudian penawaran dan sebagainya. Nah, kemudian dihitung seperti ini. Nah, di sini kita sudah punya 2 kan, punya priority factor. Berarti kriterianya misalnya kalau lelang apa? Kalau lelang biasanya adalah pengalaman perusahaan, kemudian penawaran, kemudian proposal, kemudian kelengkapan administrasi misalnya. Ini menjadi kriteria. Ya, nah, pilihannya perusahaan yang masuk shortlist berapa? Ya, kalau lelang, karena saya juga pelaku. Saya juga pelaku proyek juga ya. Jadi saya tahu bagaimana proses lelang itu. Lah, perusahaannya apa aja yang masuk shortlist? Ya, ternyata ada 3 PT konsultan yang prioritaskan untuk masuk dalam shortlist. Lah, udah akhirnya 3 PT itu, ya, 3 PT yang mau dimenangkan dalam tender itu adalah kalau di sini pilihan kebijakan. Jadi kalau dalam kasus menggunakan AHP untuk memilih lelang atau memilih perusahaan mana yang mau dimenangkan, tapi saya nggak tahu realnya itu kita menggunakan ini atau tidak. Perusahaan mana yang mau dimenangkan. Nah, kemudian di sini kan bandara perintis, dry port, CLS. Nah, kalau konteksnya adalah memilih tender, ya berarti ini PT A, ini PT B, ini PT C. Nah, kemudian kita lihat kualifikasi pengalaman perusahaan dan sebagainya, itu sudah ada scoringnya sendiri-sendiri, dihitung geominnya. Nah, kemudian kita sudah tahu. Jadi ini PT A, ya ini mungkin untuk memudahkan saja karena ini contohnya adalah memilih proyek ya, misalkan ini untuk tender. Bisa juga untuk memilih pansel ya yang hubungannya dengan orang ya, entah itu pansel CPT Pratama, entah itu pansel KPU atau pansel apa itu. Berarti ini orang kalau pansel. Kalau di sini kan bandara perintis, dry port, CLS. Nah, misalkan kalau lelang ya tulis saja ini PT A, misalkan ini PT B gitu kan. Ini PT yang ketiga C.
Nah, kalau misalkan memilih orang ya sama juga kita kasih bobot. Nah, ini misalkan ada 3 PT, kita ingin tahu PT-nya yang mana yang layak untuk menang tender, tapi tergantung juga nanti banyak faktor ya, tidak faktor seperti ini, banyak faktor-faktor lain yang tidak terhitung secara otomatis. Oke, nah ini kemudian kita menemukan, nah kriterianya kalau di sini kan aliran barang ya, atau saya coba kembali ke contoh PT misalnya, ini lelang ya, misalnya ada 3 PT yang sudah masuk shortlist, yaitu PT A, PT B, dan PT C. Ya. Nah, apa saja kriterianya? Nah, kriterianya adalah misalnya pertama pengalaman perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah proposal, kualitas dari proposal. Kemudian apa lagi biasanya? Penawaran, ya. Penawaran harga terendah, misalkan penawaran, terus apalagi ya biasanya ya kelengkapan administrasi lah, atau tenaga ahli misalnya, tenaga ahli yang dipakai. Nah, ini kan menjadi kriterianya. Jadi ada 4 kriteria adalah memilih perusahaan mana yang paling paling layak. Nah, di sini kita sudah menemukan angka geominnya di masing-masing perusahaan kandidat, ya, masing-masing perusahaan kandidat di masing-masing kriteria. Kan supaya bisa mudah dilihat. Nah, disinilah kita mengkombinasi nilai dari geomin. Ya. Geomin itu adalah bagaimana perusahaan dilihat dari perspektif kriteria. Ya. Bagaimana pilihan kebijakan dilihat dari perspektif kriteria. Nah, tapi kita nggak bisa langsung menjumlah. Jadi kenapa tidak bisa langsung menjumlah? Karena di dalam nilai geomin ini kita belum memasukkan tingkat urgensi dari masing-masing kriteria, yang mana itu dilihat dari priority factor. Jadi dalam angka-angka yang muncul dalam geomin ini belum melibatkan priority factor. Padahal kita tahu bahwa tidak semua kriteria sama-sama pentingnya. Kembali lagi kepada contoh PT tadi, antara pengalaman, proposal, penawaran, dan tenaga ahli yang dipakai, ini apakah diasumsikan sama pentingnya semua? Kalau sama penting semua berarti ya dipukul rata 25%. Nah, tetapi dalam AHP kan kita mengasumsikan bahwa ada yang lebih penting, ada yang kriteria yang agak kurang penting. Yang itu yang hasilnya adalah melalui priority factor. Nah, disinilah kita melakukan perhitungan priority factor. Nah, di sini menggunakan M multiplication. Jadi ada 2 matriks ya. Matriks yang pertama seperti ini, dan matriks yang kedua adalah seperti ini. Nah, maka M multiplication-nya hasilnya menjadi seperti ini. Ya. Nah, sambil contoh, misalkan di sini M multiplication ya, dari nilai PT yang pertama dikalikan dengan bobot dari masing-masing kriteria. Sorry, saya belum kasih koma tadi. Jadi sama dengan ya, M multiplication dari nilai geomin dari PT yang akan salah satu PT yang akan kita pilih, koma ya, dikalikan dengan bobot dari kriteria yang kita gunakan untuk memilih hal tersebut. Lalu kita enter. Nah, hasilnya adalah 3,62 ini ya. Hasilnya adalah 36,15 atau 3,62. Nah, ini sama juga ya, sama dengan nilai yang ada di sini. Belum di M ya. M multiplication, matrix multiplication atas nilai yang ada di sini dengan mempertimbangkan kriteria yang ada di sini. Lalu kita enter. Nah, hasilnya adalah 16,0 atau 15 ya, 15,85. Agak berbeda ya. Coba kita lakukan lagi M multiplication antara nilai yang ada di sini dengan priority factor. Nah, hasilnya agak berbeda sedikit ya, saya juga tidak tahu ini kenapa kalau bisa berbeda. Oke, tapi intinya ini adalah hasil yang didapatkan dari perhitungan M multiplication ya. Hasil akhirnya adalah ini. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata nilai yang paling tinggi dimiliki oleh PT C. Berarti artinya apa? PT C ini
dilihat dari sisi pengalaman, proposal, penawaran, dan tenaga ahli lebih unggul dibandingkan dengan PT-PT yang lain. Nah, di sini kita bisa melakukan sensitivity analysis. Ya. Kita bisa melakukan sensitivity analysis, misalnya apa yang terjadi kalau kemudian priority factornya kita buat sama semua, ya. Priority factornya kita buat sama semua. Jadi ketimbang 0,33, 0,05, 4,9, ya, itu kemudian kita rubah menjadi semuanya adalah 0,5. Nah ini 0,5, 0,25, ya. Nah sehingga di sini M multiplication-nya menjadi ya, M. So, ini mungkin masih ada rumusnya di dalam ini. Oh, sini dia keluarnya. M multiplication, ya, nilai yang ada di sini, ya, dikalikan dengan priority factor yang semuanya saya pukul rata, ya, 0,025. Nah, sehingga nggak sama hasilnya. Sehingga pula ini M multiplication, ya, nilai yang ada di sini saya kalikan dengan semuanya rata, ya, jadi nggak pakai pembobotan tadi. Halnya seperti ini, kemudian ini juga M multiplication, nilai yang ada di sini dikalikan dengan nilai yang ada di sini. Nah, hasilnya berbeda, ya, hasilnya berubah. Nah, ini hasil yang saya hitung kalau dia sama. Nah, ini kita bisa sandingkan, ya. Kita bisa sandingkan. Ini ternyata ini yang sudah saya hitung pakai M multiplication yang M multiplication yang pukul rata semua, ya, kriteria ini pukul rata. Ini yang kemudian saya rubah. Ya. Nah, ternyata hasilnya gimana? Oh, tetap PTC yang menang. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan sensitivity analysis. Apabila pengalaman, kalau di sini kan dalam kasus ini yang paling tinggi adalah yang C, ya. Jadi ini yang paling tinggi, penawaran itu paling tinggi. Ya. Pengalaman ini yang nomor 2, yang paling rendah itu proposal, kemudian yang ketiga adalah tenaga ahli. Nah, seandainya kita menerapkan priority factor hasil dari perhitungan, maka yang menang adalah PT yang C. Lalu mungkin kita masih ragu, beneran nggak sih PTC ini yang paling baik? Coba sih kalau semua kriteria itu kita buat sama semua 0,25. Nah, hasilnya adalah seperti ini yang 0,25 semua. Ya. Ini hasil ketika menggunakan priority factor yang hasil perhitungan. Ternyata tetap PT yang C ini yang menangkan. Oke, berarti sudah valid, berarti memang dari semua aspek kita rubah-rubah ini ternyata PTC tetap yang menang. Atau tadi dalam kasus yang sesungguhnya ini adalah 3 pilihan kebijakan, ya, membangun dry port, membangun CLS, membangun bandara perintis. Setelah dihitung dan sebagainya ternyata tadi yang menang itu yang nomor 3 itu membangun bandara perintis kayaknya. Saya lupa. Nah, oke, jadi ini adalah M multiplication. Nah, sehingga ketemulah di sini bahwa pilihan yang terbaik itu adalah yang ketiga ini. Ya, di sini kalau tadi coba kita lihat, ya, pilihan yang C tadi adalah dalam contoh ini membangun CLS, ya. Sorry. Yang C ini membangun CLS atau bandara perintis, ya, lupa. Bandara perintis sepertinya. Ini adalah bandara perintis. Nah, kenapa? Karena bandara perintis ini memiliki nilai yang paling tinggi di antara 3 yang lain. Nah, dari sini baru kita menghitung, ya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun bandara perintis dan apakah worth it atau tidak, ya, membangun bandara perintis itu dengan biaya segitu banyak untuk pengembangan pembangunan yang ada di daerah tersebut. Oke, sekarang berarti kita masuk ke CTA. Sehingga apa yang di cost benefit analysis yang kita tidak perlu meng-cost and benefit analysis semuanya, ya.
Semua hal itu di cost benefit, semua itu nggak perlu. Nah, kita hanya melakukan cost and benefit terhadap hal-hal yang sifatnya urgent. Nah, tapi kalau kalau kemarin ya pernah ada pelatihan juga ya minggu yang lalu sama materi ini juga. Nah, itu ada salah satu peserta yang mengatakan bahwa ini harusnya semua proyek ini diginikan, ya monggo silahkan, lebih bagus lagi. Ya, harusnya inilah fungsinya dari teman-teman pejabat fungsional ini. Ya, fungsinya dari teman-teman pejabat fungsional yang menganalisis. Jadi di APBD itu ada berapa ribu, ada ribuan kegiatan atau ratusan minimal ya, ratusan. Kalau 1000 aja kayaknya lebih kegiatannya. Kalau program aja itu udah seratusan ya di RPJM itu bab RPJM bab 7 atau bab 8 itu ya. 8 itu yang program saja udah berapa halaman itu. Nah, itu kalau di breakdown per program itu ada berapa kegiatan. Nah, itu dari sekian ratus atau sekian ribu kegiatan itu berapa banyak yang dianalisis dengan menggunakan LQ, dengan menggunakan forecasting, dengan menggunakan cost benefit analysis, dengan menggunakan AHP, itu ada berapa banyak? Atau tidak ada sama sekali? Kalau tidak ada sama sekali, lalu apakah APBD kita yang bertriliunan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Anyway, oke, jadi ini adalah cost and benefit analysis untuk pembangunan Bandara Perintis ya, Kabupaten Bojonegoro. Nah, karena cost and benefit analysis ya, maka di sini by name ya, by name namanya saja sudah cost and benefit. Jadi ini adalah berbicara masalah uang ya. Berbicara tentang nilai uang, nilai rupiah, nilai dolar. Oleh karenanya semua aspek yang akan kita pertimbangkan itu harus dapat dikonversi ke dalam nilai rupiah. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Ini saya punya satu punya satu paparan, ini sebenarnya sudah lama tapi sangat-sangat masuk banget lah ya. Bentar saya coba cari, ini saya ingin tunjukkan CPA ya. CPA. Oke. Bukan. Ups. Nah dia. Oke, saya akan tunjukkan sebentar. Tentang bagaimana upaya manusia modern, ya, manusia hari ini, untuk mengintegrasikan antara kehidupan nyata dengan rasionalisme. Ya, kehidupan nyata dengan rasionalisme. Nah, ini dia. Wah, ini. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan ini. Ada sebuah konsep ya, yang saya kira sangat kontroversial lah menurut saya. Itu yang dinamakan dengan QALY atau Quality Adjusted Life Year. Nah, ini konsep yang menurut saya sangat-sangat menohok, ya. Sangat-sangat menonjol. Ini adalah QALY, Quality Adjusted Life Year. Apa sih intinya QALY ini? Intinya QALY ini adalah ingin menghitung harga hidup saya setahun itu berapa rupiah. Saya hidup dalam setahun itu nilainya itu berapa rupiah. Nah, sampean itu, Bapak Ibu itu setahun itu harganya berapa? Hidup kita setahun itu harganya berapa? Ya, nggak enak ya didengar telinga ya, tapi ya tidak semua yang didengar telinga itu harus enak semua ya. Kadang-kadang harus ada yang nggak enak, harus ada yang kurang enak, ada yang nggak enak. Ada yang enak. Ya, tapi tidak semua yang kita dengarkan itu semuanya enak didengar. Kayak ini QALY ini adalah sebuah konsep yang intinya adalah menghitung berapa sih nilai
nilai uang ya, hidup seseorang dalam 1 tahun. Caranya ngitung gimana? Caranya ngitung itu sampai ditanya. Misalnya gini, mudah-mudahan tidak terjadi ya pada diri kita. Misalkan ada X, ya, ada si X ini divonis oleh dokter. Oke, setelah kita periksa, Bapak ini penyakitnya dan sebagainya udah parah banget ya, Pak ya. Nah, Bapak ini kayaknya udah nggak bisa diselamatkan hidup Bapak ini. Ya. Paling banter Bapak cuma hidup tinggal 3 bulan. Kecuali Bapak mau operasi ini, operasi organ ini, dan biayanya 3 miliar Pak untuk operasi itu. Dan itu Bapak nanti hidupnya paling ya bisa nambah sekitar 1 atau maksimal 2 tahun lah. Berapa Pak bayarnya 3 miliar? Oke saya bayar. Nah, 3 miliar. Oke berarti harga orang hidup itu setahunnya adalah masih 3 miliar. Terus ditanya lagi, oh Pak ternyata kurang Pak itu. Ternyata organnya harus tambah lagi operasinya berapa Pak totalnya? 10 miliar. Waduh Pak, kalau 10 miliar saya mending mati aja. Nah, berarti sudah ketemu nilai hidup orang ini mungkin kisaran antara 5 sampai 6 miliar. Nah itu dihitung ke banyak orang. Dihitung ke banyak orang, dilakukan survei. Nah itu sehingga ketemu nilai kolinya. Jadi harga kehidupan seseorang itu setahun itu berapa? Tujuannya apa? Ya tujuannya hal seperti ini semua tentu punya tujuan. Nggak mungkin kalau nggak punya tujuan, kurang kerjaan amat dia nanya-nanya harga hidup kita setahun. Nah tujuannya adalah supaya untuk bisa menominalkan aspek yang selama ini dianggap mungkin tidak bisa. Kalau kemudian masalah hidup saja bisa dinominalkan, berarti semuanya itu sebenarnya bisa dinominalkan. Kebahagiaan itu bisa dinominalkan dalam rupiah. Kesedihan itu bisa dinominalkan dalam rupiah. Apalagi ya sentimen-sentimen politik itu semua bisa dinominalkan dalam rupiah. Kamu mau nggak milih kandidat A? Nggak mau Pak. Kenapa? Wah dia visinya nggak jelas, pembangunannya nggak berhasil. Ya udah deh, 25.000. Ah nggak mau Pak, dia tetap orang itu visinya nggak kuat. Ya udah kalau gitu 150.000. Ya udah saya pilih Pak calonnya, ya itu nggak masalah lah, visinya nggak kuat, yang penting dapat 150.000. Nah, itu adalah harga apa namanya, indeks harga suara ya dalam pilkada. Itu sudah ada lagi. Saya nggak mau lah, saya bukan itu saya tidak ke sana ya. Saya lebih ngurusi masalah AHP terus LQ, ya, tidak tahu politik, tidak paham. Oke, nah karena kita sudah menyepakati bahwa di dalam melakukan cost and benefit analysis itu yang harus kita jadikan acuan adalah nilai uang. Nah, maka nilai uang itu sifatnya tidak tetap. Dia selalu mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Apa penyebab nilai uang itu berubah? Penyebab nilai uang berubah itu adalah inflasi. Sehingga uang 1 miliar hari ini itu berbeda dengan nilainya uang 1 miliar 10 tahun yang akan datang. Uang 1 miliar hari ini misalnya bisa cukup untuk beli tanah, bisa cukup untuk beli rumah, ya mungkin 10 tahun yang akan datang hanya cukup untuk beli rumah, itu pun mungkin kecil. Kenapa? Karena uang 1 miliar sudah berbeda nilainya, sudah berbeda bobotnya, seiring dengan berjalannya waktu yang ada. Nah, oleh karenanya nilai inflasi di sini harus kita masukkan. Ya, misalnya rata-rata inflasi adalah 13,6%, ya, maka kita masukkan aja. Berarti ini tahun pertama berarti nilai uang 1 miliar itu ya tetap dikalikan 1. Ya. Nah, tapi di tahun kedua karena rata-rata inflasinya adalah 0,13%, maka nilai 1 miliar itu menjadi 1,6 dan seterusnya sampai di tahun ke-10. Ini biasanya saya menggunakan cost benefit ini sampai 10 tahun. Karena kita ini bukan bakul bukan penjual lombok ya atau penjual gorengan yang hitungannya harian ya. Cost benefit analysis ini kita bervisi jangka panjang. Ya, kalau harian ya hari ini harganya 1.000 ya, kalau pulang sore dapat 1.500 berarti untung 500 itu kalau harian. Tapi kalau cost and benefit analysis kita ngomong hari ini keluar duit kita hitung 10 tahun yang akan datang. Nah, ini repot. Jadi logika cost benefit analysis yang dipakai pedagang harian itu tidak bisa kita gunakan dalam membuat sebuah perencanaan. Nah, ini adalah bagian yang paling sulit. Ya, bagian yang paling sulit di dalam melakukan cost and benefit analysis itu adalah menghitung
komponen-komponen apa saja yang masuk ke dalam cost dan komponen-komponen apa saja yang masuk dalam benefit. Kenapa? Karena kita ini bukan perusahaan, kita ini bukan pabrik, ya, kita ini bukan warung atau restoran. Ya. Kita ini adalah mengelola organisasi publik. Mengelola organisasi publik, kalau NPM, nah, kalau yang belajar di VIA terus bacanya cuman artikel cuma dibaca abstrak sama kesimpulannya saja itu mungkin tidak paham. Tapi kalau dibaca semuanya kita tahu implikasinya sampai ke sini. Nah, kalau kita membaca di dalam administrasi publik sekarang diterapkan di Indonesia, saya bisa melihat, saya sudah tulis itu dalam buku saya yang berjudul tentang governansi Nusantara itu. Di situ saya melihat bahwa spiritnya, waduh keren. Pemerintah Indonesia ini akan melakukan reinventing government, akan menerapkan good governance. Ya. Good governance itu enak didengar tapi tidak enak dirasakan dan tidak sehat untuk tubuh. Itu kadang-kadang ada sesuatu yang seperti itu. Jadi enak didengar tapi ketika dikonsumsi ya itu merusak. Tapi ada yang nggak enak didengar ketika dikonsumsi sehat. Jadi jangan cepat alergi dengan hal-hal yang tidak enak didengar. Nah, ada juga konsep ya yang menempel dengan good governance ya, menempel dengan reinventing government itu adalah sebuah konsep yang disebut dengan New Public Management atau NPM. Ya, New Public Management itu adalah sebuah konsep yang memimpikan dan membayangkan serta mendambakan supaya pengelolaan organisasi publik itu mengikuti, ya, sekali lagi mengikuti cara pengelolaan organisasi privat. Ya, itu adalah doktrin dari New Public Management. Bahwa organisasi publik harus jiplak itu bahasa Indonesianya apa? Menyontoh. Harus nyontoh apa adanya, nyontoh total gitu ya. Nyontoh total dengan organisasi privat. Karena organisasi privat terbukti jauh lebih ampuh dan jauh lebih manjur dibandingkan organisasi publik. Organisasi publik itu isinya orang baca koran, ngopi jam 10 apa segala macam nggak apa-apa, nggak dipecat kemudian dapat pensiun ya. Kalau di privat itu ya sekali kamu ngopi di luar jam kerja, rokokan baca koran ya besoknya wassalam, nggak PHK misalnya. Nah ini adalah contoh-contoh bagaimana logika yang dibangun oleh New Public Management. Jadi organisasi publik kalau mau maju harus nyontoh organisasi. Tapi kita nggak bisa. Ya, kita nggak bisa dalam New Public Service itu kita nggak bisa. Organisasi publik itu punya anatominya sendiri. Contohnya di sini dalam melakukan CBA. Kalau dalam melakukan cost and benefit analysis, ya, organisasi privat itu gampang. Untung yang didapat berupa uang dari proses penjualan, itu semuanya untung. Tetapi dalam organisasi publik itu nggak bisa, kita harus memperhitungkan yang bersifat intangible benefit. Nah, sehingga analisis yang dilakukan di dalam CBA ketika Anda bekerja di perusahaan swasta, itu tidak ada yang dinamakan dengan intangible benefit. Yang ada hanya tangible benefit. Nah, ini adalah materi CBA yang khusus dipelajari di administrasi publik. Ya, kalau belajar cost benefit analysis di Fakultas Ekonomi, intangible benefit ini tidak terlalu muncul. Kenapa? Karena ekonomi logikanya adalah logika privat. Atau Anda belajar cost benefit analysis di ilmu pemerintahan, tapi yang mengajar perspektifnya atau ideologinya adalah New Public Management. Nah, ini nggak akan diajarkan. Kenapa? Karena pemerintah itu diharapkan entrepreneurial governance. Nah, bingung ya, apa maksudnya kok pemerintah kok harus jadi entrepreneur, gimana? Bahkan ada entrepreneurial public sector entrepreneurial award, nah, penghargaan bagi organisasi publik yang entrepreneurship. Itu sudah mana-mana udah nggak jelas itu apa namanya akar epistemologinya itu nggak ada, hanya mengikuti tren saja. Oke, nah ini adalah tentang pembangunan bandara tadi. Sehingga ini yang tangible apa? Tiket penumpang. Nah, ditargetkan berapa? 2.000 orang per tahun, ya, per orang 400.000 misalnya. Transit pesawat, ya, berapa transit pesawat nilai per tahunnya ditargetkan adalah 450.000 dan mengalami peningkatan sebanyak 500.000 per tahunnya. Keuntungan dari biaya transportasi, ya, biaya transportasi berapa keuntungannya?
Ya, misalkan dari pajak, retribusi, apa segala macam, ini adalah keuntungan target per tahunnya. Ya kan? Dan ini adalah semuanya sifatnya target. Oleh karenanya di sini saya tulis tahun ke 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kita membuat cost and benefit analysis itu posisinya harus di tahun ke 0. Ya, harus di tahun ke 0 posisinya. Kenapa? Karena cost and benefit analysis itu dipakai untuk melakukan proyeksi. Sekali lagi proyeksi. Ada materi lagi yang lain. Perbedaan antara prediksi, forecasting, dan proyeksi. Nah, kalau tidak bisa membedakan itu sebenarnya nggak boleh nyusun RPJM. Ada orang nyusun RPJM ditanya bedanya proyeksi sama prediksi, nggak tahu bedanya. Kemudian nyusun rencana jangka menengah. Waduh, ini apa sih bikin ini? Juga heran. Belum lagi ngomong forecasting. Tapi itu materi lain, ya. Lupakan aja. Intermezzo aja. Nah, sewa toko ya, karena di bandara itu ada counter-counter dan sebagainya, kemudian ada sewa toko dan ini pendapatan dari sewa toko. Nah, ini adalah semua yang dinamakan dengan tangible benefit, keuntungan yang memang muncul dari aktivitas proyek itu ansih, ya, dari aktivitas proyek itu per se, ya. Jadi kalau dia jualan pecel, ya, buka warung pecel. Nah, keuntungannya itu ya apa yang dijual di warung pecel itu ya bisa pecel, bisa kerupuk, bisa peyek, bisa kopi, itu yang dinamakan dengan tangible benefit. Jadi aktivitas apa yang dia lakukan dan apa yang dia dapatkan dari aktivitas itu yang dinamakan dengan tangible benefit. Tapi ingat, ya sekali lagi ingat bahwa kita ada di organisasi publik dan kita tidak mengikuti dan bukan merupakan umat ya dari ideologi yang bernama New Public Management, yang mengatakan organisasi publik harus ngeplek cara pengelolaan organisasi privat supaya berhasil. Saya kalau Bapak Ibu sepakat ya nggak apa-apa, itu kita saling menghormati perbedaan pandangan. Tapi saya at least ya saya tidak mengikuti pandangan New Public Management. Ya karena menurut saya organismenya itu sudah berbeda. Itu ibarat rusa ya disuruh berperilaku seperti kambing. Ini sudah beda spesies, jangan dipaksa untuk sama. Organisasi publik itu beda dengan organisasi privat, jadi jangan dipaksa organisasi publik seperti organisasi privat. Nah, sama memaksa keledai harus sama dengan kuda, itu dua spesies yang berbeda, udah nggak bisa disamakan. Nah, apa yang membedakan organisasi publik? Organisasi publik ini juga menghitung yang dinamakan dengan intangible benefit, yaitu keuntungan yang didapatkan sebagai ekses positif, ya. Sekali lagi ekses positif dari kegiatan yang dilakukan. Misalnya kalau di sini membangun bandara. Membangun bandara itu yang muncul, uang yang muncul atau benefit yang dihasilkan itu bukan hanya benefit dari aktivitas kebandaraan itu saja. Tapi benefit itu juga muncul dari aktivitas atau ekses yang dilakukan dari kegiatan kebandaraan itu. Misalnya apa? Investasi meningkat. Investasinya meningkat. Kenapa kok meningkat? Ya karena jalur transportasinya menjadi lebih cepat, ya kan? Sehingga mungkin investor-investor itu lebih banyak punya waktu untuk meninjau lokasi bisnisnya dan sebagainya, sehingga daya saing investasi meningkat, dan itu juga harus dinilaikan dalam rupiah. Berapa banyak peningkatan investasi itu sendiri. Lalu apalagi intangible benefit-nya? Peningkatan pendapatan masyarakat. Ya, mungkin jalan menuju ke bandara itu dulunya sebelumnya adalah hutan belantara atau mungkin kebun tebu ya, atau mungkin ya daerah-daerah yang selama ini gersang nggak ada orang lewat di situ. Nah, ketika di situ ada bandara, maka sepanjang jalan menuju ke bandara kemudian banyak muncul UKM-UKM dan sebagainya. Nah, itu juga harus dihitung. Nah, inilah makanya saya katakan bagian dalam cost benefit analysis itu yang paling sulit adalah menentukan ya, apa saja item-item biaya, ya, baik yang tangible, apa saja item-item biaya, ya, baik yang bersifat tangible maupun intangible, dan apa saja aspek keuntungan baik yang tangible atau intangible.
Nah, kalau Bapak Ibu belajar tentang studi lingkungan, kebetulan saya juga mengajar di studi lingkungan, saya memiliki tools lagi yang di sini tidak saya ajarkan karena tidak masuk dalam kurikulum pelatihan ini, yang dinamakan dengan E. Ya. Dalam bahasa Indonesia ya, E itu berarti ya huruf E, bukan A. Yaitu ECBA, yaitu Environmental atau ECBA, ya, Environmental Cost Benefit Analysis. Itu saya sudah memasukkan komponen biaya lingkungan di situ. Biaya lingkungan udah bisa dihitung sekarang, yang dinamakan dengan apa? Valuasi ekonomi lingkungan. Jadi kalau karbon dioksida itu keluarnya sekian gram, itu berapa nilai rupiah yang terkorbankan itu sudah ada dalam valuasi ekonomi. Jadi kalau sungai tercemar sekian persen, itu setara dengan jumlah kerugian negara itu berapa juta, itu sudah ada yang cara perhitungan dinamakan valuasi ekonomi. Nah, itu tidak diajarkan di dalam CBA-nya yang orang-orang NPM itu, orang-orang New Public Management. Karena kan private sector kan tidak mau tahu soal excess atau excess cost atau excess benefit. Mereka hanya tahu exact cost dan exact benefit. Nah, construction cost ini yang real, ya, buruh dan sebagainya. Kemudian ada operational cost, dan tentunya nanti juga ada intangible cost. Yang intangible cost itu adalah biaya-biaya yang bersifat intangible yang di sini tidak saya masukkan karena biasanya intangible cost itu lebih banyak terkait dengan kerusakan lingkungan. Yang itu makanya di dalam dokumen perencanaan daerah itu ada yang namanya dengan KLHS, ya, kajian lingkungan hidup, apa S-nya itu, kajian lingkungan hidup strategis, ya. Tapi rata-rata hanya dipakai sebagai syarat formal, karena kalau dipakai beneran tidak ada proyek yang yang membawa benefit, karena ya semuanya pasti rugi lah, biaya lingkungan itu mahal sekali. Ya, salah satu dampaknya mungkin ya pandemi ini. Akibat selama sekian ratus tahun kita tidak pernah memperhatikan. Oke, nah ini kemudian kita hitung masing-masing, ya, ini tangible cost, tangible benefit. Nah ini adalah total, jadi ini adalah total, ya. Jadi total semua benefit ini kita tambahkan, jadi nilai yang ada di benefit di sini, setelah kita buat prediksinya, kemudian kita jumlah total nilai benefit, ya. Ini kita total biasa saja. Kita total biasa saja menggunakan penjumlahan sederhana. Nah, ketemulah nilainya 304.110, ya. Ya, di sini perhatikan 304.110, ya. Nah, ini adalah 304.110. Jadi begitu ya. Sudah bisa diperhatikan, ya. Jadi sama juga yang ini seperti itu. Ya, yang sel yang keduanya juga sama, kita jumlahkan saja. Nah, ketemu nilainya 320.120, ya. Ini 320.120, ya, hanya penjumlahan saja, ya, penjumlahan saja sama untuk di semua tahun, sehingga kita tahu total benefit baik yang tangible maupun intangible kita bisa lihat semuanya. Nah, sekarang kita baru kemudian menghitung, ya, ini adalah P6 dibagi P4, P6 nilai nilai dari total ini, ya, dibagi dengan C6. Ya. Kita nggak perlu menghafalkan rumus karena rumusnya sudah ada di Excel. C6 itu adalah C6 ini apa ini? Enggak ada di C6. Oh, C4. Ya, C4 itu adalah nilai inflasi di tahun tersebut, ya. Jadi ini kan tahun pertama, ya. Jadi karena ada inflasi, ya, di tahun tersebut berarti ini ya nilai yang ada di sini, kalau kita hitung sama-sama sama dengan nilai yang ada di sini. Maaf, tadi dibagi atau dikali ya? Atau dibagi ya? Jadi sama dengan nilai yang ada di sini dibagi dengan inflasi yang ada C4. C4 itu adalah ini. Enter. Nah, ketemulah hasilnya
P6. Ini dibagi dengan, tidak sama ya hasilnya, sama dengan ini dibagi dengan C4. Oh ya, 267, ya, ini saya hilangkan dulu. Warnanya apa ini? Biru ya. Kurang mudah. Oke, jadi ini nilainya adalah 267.702. Ya, nilainya adalah 267.702. Ya, sama dengan ini. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk juga yang di sini. Jadi, kita mengikuti di nilai uang di tahun tersebut. Ya, jadi tujuannya untuk predicted value, ya, predicted value dari total benefit itu adalah membagi antara total benefit ya, dibagi dengan inflasi yang ada. Sehingga apa maksudnya di sini? Nilai uang, ya, coba ini saya buat desimal saja biar lebih mudah biar lebih mudah dilihat. Oke, jadi artinya apa di sini? Artinya bahwa nilai uang ya, yang ada sebanyak 530 ini kan nilai uang pada tahun ke-0. Misalnya ini kita membuat 2020 sampai 2030. Berarti uang dengan rata-rata inflasi sebesar 13,5% per tahun, itu nilai uang 530.140 itu setara dengan 148.118. Ini adalah nilai uangnya. Nah, lalu untuk menghitung total benefit, caranya gimana? Berarti total benefit di tahun pertama itu didapatkan dari total benefit tahun sebelumnya, ditambah dengan total benefit di tahun tersebut, maka jumlahnya menjadi total benefit di tahun itu. Jadi begini, total benefit di tahun ke-0 itu kan 0 rupiah. 0 rupiah ditambah 267, hasilnya adalah 267. Ya kan? Nah, total benefit di tahun kedua itu berapa? Total benefit di tahun kedua berarti 267 ditambah 248 sama dengan 515. Ini total benefit di tahun. Jadi akumulatif benefit yang didapatkan secara akumulatif dengan sudah mempertimbangkan nilai uang berdasarkan asumsi rata-rata inflasi tahunan. Sehingga jumlah keuntungan akumulatifnya itu sekian, jumlah keuntungan per tahunnya, ya, ini adalah predicted value total benefit. Dan ini adalah predicted value dari all benefit. 1.992.000. Sekian. Hal yang sama itu kita lakukan juga untuk cost. Jadi nilai biaya, karena cost itu mulai dari tahun ke-0 itu sudah keluar, karena biaya konstruksi dan sebagainya, maka kita hitung nilai inflasinya, kita kalikan, juga akan saya desimalkan aja biar mudah. Ini. Nah, ini kemudian nilai sudah masuk ya dari inflasinya tadi. Nah, kemudian kita jumlahkan sama sehingga total cost di tahun pertama itu sama dengan total cost di tahun ke-0 ditambah total cost di tahun pertama, maka hasilnya adalah all cost di tahun pertama. All cost di tahun kedua berarti adalah total cost di tahun pertama, all cost di tahun pertama, maaf yang ini, ya, 1,188 ditambah 6,749, maka hasilnya 1,194. Demikian pula seterusnya, maka kita mendapatkan total all cost. Total all cost. Jadi TAC, kalau ini kan hanya TC saja. Jadi ini mungkin ya lebih tepatnya mungkin total all cost. Ya. Kalau ini mungkin saya sebut saja total all benefit. Ya, TAP sama TAK.
total all benefit. Nah, lalu kita apa langkah berikutnya? Kita membuat grafik untuk melihat kira-kira apakah dari total all cost dan total all benefit itu ada break-even point atau tidak. Nah, inilah grafiknya jadi seperti ini. Ya. Jadi langkahnya adalah ya gampang sekali, ini pelajaran SMP. Atau bahkan mungkin sekarang SD sudah. Ini kita tinggal blok saja. Kemudian kita insert, lalu kita lihat seperti apa. Nah, ini adalah yang terjadi dari asumsi-asumsi yang tadi sudah kita masukkan. Ya. Ini adalah yang terjadi seperti ini. Chartnya. Nah, chartnya adalah seperti ini. Jadi yang biru ini adalah cost. Ya. Yang biru ini adalah cost, sementara yang orange ini adalah, yang biru ini benefit ya. Yang biru ini adalah benefit, kemudian yang orange atau coklat ini. Mohon maaf, ini penyakitnya laki-laki. Kalau perempuan itu, ya ini bukan saya bermaksud bias gender ya. Kalau perempuan itu bisa membedakan warna merah itu aja udah bisa ada 5 warna merah. Kalau laki-laki itu merah, cuma merah aja, mau merah marun, merah apalah segala macam, magenta segala enggak. Jadi kalau perempuan itu merah itu ada 5, biru itu ada 16 ya. Laki-laki biru itu cuma 1 biru. Ya. Orange itu Pak, orange. Ini orange ya, oke terima kasih. Nah ini orange agak kecoklatan. Nah ini orange-nya adalah cost ya, ini adalah benefit dan kita bisa melihat bahwa pembangunan bandara ini akan mendapatkan benefit pada tahun ke-6 lebih ya, tahun ke-6 setengah. Nah, kemudian ini proposal ini kita tawarkan kepada pemerintah, kepada otoritas yang memutuskan. Saya nggak tahu ini bisa apakah bupati atau gubernur atau mungkin Kementerian PU atau apa, kita tawarkan, oke Pak, ini saya punya proposal dan ini perhitungan saya tentang prediksi atas benefit dan sebagainya. Dan kita pada tahun ke-6 bahkan pada tahun ke-7 kita sudah dapat ini. Dan kemudian Anda akhirnya si otoritas itu setuju. Oke, ini bagus ini proyek ini kayaknya manfaatnya cepat dirasakan oleh masyarakat. Kita investasi 6 tahun sudah dapat hasil yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Oke, saya setuju kita biayai. Dan Anda saya tunjuk sebagai project manajernya, sebagai direktur. Saya akan buatkan BUMD untuk pembangunan bandara ini dan kamu jadi direkturnya di BUMD itu. Lalu pertanyaannya apa yang pada hari pertama misalnya Bapak Ibu ya, diangkat sebagai direktur karena sudah membuat analisis cost and benefit ini, analisis biaya manfaat ini, lalu ditunjuk, oke Bapak atau Bu, Anda jadi dirutnya BUMD ini. Nah, hari pertama tugasnya apa? Hari pertama adalah mengumpulkan semua staf yang ada di dalam BUMD itu atau dalam perusahaan itu dan menunjukkan semua angka target yang ada di sini. Ini adalah target tahunan yang harus dicapai. Kenapa? Kalau target ini tidak tercapai, apa yang terjadi? Coba akan kita lihat. Misalnya, ya, di tahun pertama, wah nyantai-nyantai, udahlah santai aja, kita masih ada 10 tahun, masih ada 6 tahun. Ya, kita nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo lah kerjanya. Jadi kemudian akhirnya promosi nggak dilakukan, kemudian pelayanan tidak ditingkatkan, kemudian petugas-petugas lapangan tidak disiapkan. Akhirnya dari target yang ada di sini kemudian tidak tercapai. Ya. Ya, dari target yang ada di sini kemudian tidak tercapai. Oke. Nah, di sini targetnya padahal tahun pertama terdapat pendapatan dari penumpang dan sebagainya sebanyak 292.000. Tapi karena kemudian kinerja dari anak buah apa segala macam keseriusan tidak maksimal, akhirnya dari 292 ini tidak, yang tercapai cuman katakanlah misalkan 87.000. Ya. Sangat tercapai cuma 87.000. Dampaknya apa? Dari target 306 di tahun kedua tidak tercapai lagi. Akhirnya dari 306 tercapai mungkin cuma 120.000 misalnya. Dan seterusnya, akhirnya di tahun ketiga juga hanya tercapai 150.000. Nah, katakanlah kemudian semua target ini nggak ada yang tercapai. Semua target ini nggak ada yang tercapai semua. Tidak ada yang tercapai semua targetnya, saya pukul rata aja semuanya hanya tercapai
150 ribuan misalnya, ini kita melakukan sensitivity analysis ya. Satu-satu nanti kita lihat totalnya. Lalu apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah sampai tahun ke-11 sekalipun tidak akan tercapai. Akhirnya apa? Ketika kemudian kinerja ini buruk, kemudian target-target itu hanya tercapai separuh, maka yang semula terjadi interseksi, terjadi BEP di tahun ke-6 lebih sedikit, maka kemudian ini tidak tercapai. Dan inilah yang akan menjadi bahan evaluasi. Nah, coba kita kembali ke angka-angka yang asal tadi. Ya, kita kembali ke angka-angka target yang tadi sudah kita tetapkan, yang masing-masing sudah dihitung berdasarkan asumsinya sendiri. Nah, ketika hari pertama sampai diangkat sebagai dirut di dalam BUMN itu, atau menjadi project manager di dalam BUMN itu, nanti mungkin sifatnya adalah PLU atau apa, yang kita nggak tahu, atau mungkin perusahaan daerah. Nah, ini adalah menjadi patokan. Lalu apa yang terjadi ketika angka-angka ini melebihi target, maka dia itu break even point-nya akan semakin mundur ke sini. Nah, demikian pula halnya dengan biaya. Bagaimana terjadi pembekakan? Waduh, biaya operasional ternyata nambah. Sama juga. Ini grafik ini akan berubah. Jadi ketidaktercapaian target atau ketercapaian target ataupun ketika target itu terlewati, itu akan menjadi semacam alat untuk memonef ya, hasil CBA ini menjadi alat untuk memonef dari kinerja, dari target apa yang harus dihasilkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam konteks pembangunan daerah yang di makro, misalnya IPM itu bisa nggak di CBA-kan, indeks pembangunan manusia. Ya. Misalnya katalah ada sekarang banyak indeks modal sosial, itu bisa nggak di CBA-kan, sehingga nilai-nilai nilai-nilai ketercapaian target dan sebagainya itu bisa diturunkan menjadi alat untuk memonef, seperti halnya kita sebagai project manager di sini memonef, wah tidak tercapai. Nah di sini misalnya di contoh gambar yang lain ini adalah keadaan yang kita inginkan. Nah, ini adalah keadaan yang tidak kita inginkan. Kalau sampai kemudian ternyata targetnya tidak tercapai semua, maka garis ini menjadi garis merah ini. Garis merah ini adalah garis yang harus jangan sampai terjadi. Ya. Kalau misalnya ini targetnya adalah yang biru tebal di sini, ini yang sesuai dengan rencana. Good news. Ya. Ternyata tahun kedua dilihat gimana target-target semua, biaya-biaya gimana? Oh aman Pak, masih dalam range. Naik turun antara yang kita prediksikan. Oke, pemasukan gimana? Oke, masih dalam range. Oke, berarti kita masih ada di garis yang tengah, masih aman. Nah, kemudian rapat lagi, rapim atau mungkin rantek, nggak tahu lah ya. Rapim ditindaklanjuti dengan rantek misalkan. Nah, setelah rapim ternyata angkanya, waduh luar biasa, semua target terlewati, maka itu adalah garis yang ini, yang biru tipis yang ada di sebelah sini. Wah semua target terlewati, laporan ke otoritas, ya, entah itu Pak Menteri, entah itu Pak Gubernur, Bu Gubernur, Bu ini mohon maaf izin lapor Bu, ya ada apa Pak? Dirut, gini Bu, dari dulu yang kami laporkan pada 3 tahun yang lalu kita menyampaikan pada Ibu Gubernur bahwa targetnya tercapai 6 pada tahun ke-6 dan ternyata alhamdulillah Bu, puji Tuhan ini tahun ketiga kita sudah melewati, Bu. Waduh langsung udah sampai besok saya copot sebagai dirut, saya naikkan menjadi di atasnya dirut, nggak tahu apa, mungkin jadi ya saya promosikan untuk yang lebih tinggi lah. Ini good news. Nah, apa yang terjadi ketika bad news? Ketika bad news ya ketika ternyata targetnya nggak tercapai. Kemudian 6 tahun ya karena target tercapai nggak berani menghadap pada pimpinan. Akhirnya gubernur manggil, ini orang ini kemana ini? Ya waktunya laporan ini udah tahun ke-6 ini, kenapa kok nggak ada laporan? Dipanggil lah dia. Gimana Pak? Hasil kerjaan, waduh Bu, mohon maaf ini kita udah tahun ke-6 tapi ternyata belum nyampe Bu. Kita prediksikan baru tahun ke-9, ya udah itu paling baik nasibnya itu ya dimutasi ya. Paling buruk ya dikeluarkan dari lingkaran elit. Apalagi yang terjadi yang merah ini, semua target tidak tercapai. Lah inilah sebenarnya yang dinamakan dengan cost and benefit analysis itu berbeda dengan yang tadi di awal saya sebutkan bagaimana proses perdagangan konvensional, ya sebenarnya cost and benefit analysis ini lebih bermanfaat kalau kita gunakan untuk melakukan atau digunakan sebagai instrumen
dalam melakukan monitoring dan evaluasi ya, terhadap sebuah rencana. Nah, tadi pertanyaan saya adalah apakah proyek-proyek yang selama ini dilakukan, ya, perencanaan-perencanaan yang selama ini dilakukan itu sudah menghitung, ya, sudah menghitung tangible benefit, intangible benefit, tangible cost, intangible cost, apalagi environmental cost benefit. Apakah itu semua sudah dihitung? Kalau sudah dihitung, saya sangat bersyukur sekali, berarti negara ini memang sudah semakin lebih baik. Nah, kalau belum dihitung, ya ini tugas dari Bapak Ibu semua setelah pelatihan ini selesai, ya paling tidak ya jangan, nggak usah banyak-banyak dulu, nggak usah semuanya. Ya dari ratusan atau ribuan item project itu mungkin ya 10 saja lah sudah dihitung, itu udah bagus, nggak usah banyak-banyak. 10 item saja udah bagus. Yang penting-penting ya, urgent. Oh. Nah nanti diserahkan kepada, dibuatkan ini apa, bukan nota dinas, apa namanya, telaah staf, dibuatkan telaah staf. Nah, pada pimpinan Pak Paldinas, ini instrumen untuk memoneh proyek kita yang di situ, Pak. Jadi untuk mengukur nanti misalkan bulan depan atau akhir tahun Bapak mau memanggil mereka untuk laporan, ini Pak acuan Bapak bahwa target mereka sudah tercapai atau belum, karena kalau sampai Desember ini nggak tercapai, ini menjadi PR untuk target tahun berikutnya menjadi lebih banyak. Ya, seperti tadi siang saya barusan melakukan diskusi dengan teman-teman Bapeda di sini. Nah, target-targetnya itu kan berubah semua gara-gara COVID. Gara-gara COVID berubah semua dan akhirnya tadi membuat target baru. Nah, dasarnya salah satunya saya menghitung apa saja yang menjadi rasionalitas, ya, target itu harus dinaikkan, harus diturunkan, apalah segala macam. Nah, itu sebenarnya bisa kita lakukan memonef ketercapaian dan kinerja, ya, kinerja dari organisasi maupun personil itu dari targetnya tercapai atau tidak. Dan salah satu instrumennya ya yang kita diskusikan sore hari ini yang disebut dengan cost and benefit analysis. Oke, saya kira mungkin itu yang apa namanya menjadi intisari dari pembahasan kita sore kali ini. Ya. Mulai dari siang tadi, mudah-mudahan tidak overload, ya. Tapi bisa memberi semacam pemahaman lah, apa yang kira-kira mana yang bisa diterapkan. Ya. Kalau bisa, kalau tidak bisa diterapkan ya mungkin kenapa, ya, gitu, kendalanya apa. Kalau bisa diterapkan tapi sebagian ya nggak apa-apa, mending kita memulai dari hal yang sedikit-sedikit, ya, tapi sudah ada upaya daripada tidak sama sekali. Atau mungkin bahkan, wah Pak, saya udah lebih dari itu, saya udah semuanya saya hitung semua, lengkap lah semuanya yang masuk. Ya, itu akan lebih bagus lagi. Izin Pak. Ya silakan, Bu. Tadi disinggung soal COVID, sebenarnya ada juga memang yang mau saya tanyakan soal COVID itu. Yang pertama yang mau saya tanyakan COVID dulu deh kalau gitu, itu pertanyaan ketiga sebenarnya. Jadi beberapa metode yang tadi dijelaskan, beberapa analisis tadi yang dipaparkan, itu kan kalau Bapak bilang tadi ketemu dengan Bapeda akan merencanakan berarti untuk yang 2021 ya Pak ya? Ya, betul, betul. Tapi kan keadaannya yang saat ini di 2020 itu kan semuanya juga berubah Pak, struktur anggaran berubah, semua target-target tidak tercapai. Bahkan target tidak tercapai tapi kita tetap dipush untuk realisasi. Nah, analisis ini apa namanya, beberapa analisa ini bisa nggak dipakai untuk menilai keadaan saat ini untuk menentukan yang menentukan yang terbaik seperti yang tadi dibilangkan untuk keadaan saat ini, apa namanya, apa sih, karena kan kita nggak tahu lagi nih benefitnya apa sih di masa pandemi ini, benefit apa gitu yang bisa diambil. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang tentang matriks tadi, kalau ada misalnya di tahun pertama dan tahun kedua itu nggak mencapai target, and then di tahun ketiga bisa mengejar bahkan di target yang di tahun pertama dan tahun kedua, akhirnya terakumulasi di tahun ketiga bisa mencapai target. Itu kira-kira kurvanya kayak gimana ya Pak? Agak penasaran sih. Itu aja. Terima kasih. Tanya 3, Bu. Cuma 2 aja ya. Cuma 2 aja.
Iya, itu. Oke. Terima Oke, kasih. jadi gini, justru kalau kebetulan yang tadi saya contohkan, saya diskusikan terkait dengan COVID itu, karena kan di Bapeda itu kan dibagi jadi 3 ya. Mohon maaf, mungkin sebelumnya Bapak Ibu ini rata-rata dari mana saja ya? Ini Bapeda ada. Saya dari Kementerian Sosial, Pak, pusat. Wah, Izin. Kemenkes tadi jadi bahan perbincangan itu seru bicara Iya. masalah apa. Terkait target kita kan, Oke. target kami memang tidak naik, tapi memang angkanya naik karena indeks yang berubah dengan komponen yang berubah. Ya, kebetulan gitu. Terima kasih Bu Francisca. Jadi kebetulan memang di Bapeda itu dibagi menjadi 3 ya. Infrastruktur, kemudian sosbud dan ekonomi. Nah, saya kebetulan masuk yang di sosbudnya, ya, saya masuk karena memang spesialisasi saya adalah di social policy. Makanya tadi di awal saya mengatakan saya ini adalah seorang welfareism karena memang bidang keahlian saya adalah bidang keahlian terkait dengan kebijakan sosial. Nah, justru yang terjadi, ya Bu Francisca, yang terjadi dan teman-teman yang lain di bidang sosial itu unik. Targetnya semua terlampaui. Gara-gara COVID ini, targetnya semua terlampaui. Jumlah bansos yang diberikan terlampaui, hampir 4 kali lipat. Kemudian jumlah PMKS yang tertangani terlampaui, ya, karena PMKS-nya tambah, bantuannya juga tambah. Karena dana refocusing di daerah itu kan dialihkan cuma 3 itu, toh. Bantuan jaringan sosial, kemudian kesehatan sama pemulihan ekonomi. Tapi rata-rata yang habis paling gede kan yang sosialnya ini. Ya, yang pemulihan ekonomi rata-rata saya lihat di beberapa daerah itu nggak ada yang lebih dari 20%, rata-rata 15, ada yang di bawah 10. Yang banyak itu yang kesehatan sama sosial ini. Nah, akhirnya ketika dievaluasi ketercapaian RPJM di era COVID, jadi pembahasan pertamanya sudah gitu, bahwa terjadi mismatch ya, antara indikator capaian pembangunannya dengan indikator capaian pembangunannya dengan problemnya. Ya, jadi problemnya itu orang miskinnya tambah banyak, tapi indikator kecapaiannya adalah jumlah PMKS yang mendapat sosialisasi. Nah, jumlah PMKS yang mendapat sosialisasi banyak, tapi sosialisasi itu tidak membuat mereka menjadi nggak miskin. Jadi angka kemiskinannya meningkat, tetapi indikator-indikator di daerah itu kan jumlah cakupan sosialisasi PMKS, kemudian cakupan yang mendapatkan pelatihan, kemudian jumlah anak terlantar yang mendapatkan sosialisasi, dan itu semua meningkat semua targetnya karena itu tadi dia mendapatkan dari bansos-bansos. Nah, lalu apa metode yang bisa kita pakai untuk menganalisis kondisi luar biasa ini? Nah, ini sebenarnya materi saya waktu itu di forecasting. Ketika saya menjelaskan materi tentang forecasting, saya katakan bahwa forecast itu atau forecast itu lebih dekat pada prediksi, itu tidak bisa dipakai untuk melihat kondisi luar biasa. Tetapi proyeksi itu bisa. Nah, yang dipakai itu adalah proyeksi, karena proyeksi itu sifatnya lebih kualitatif. Asumsi, oh ini ada pandemi, itu bisa masuk dalam proyeksi. Oh, pandemi mengakibatkan pembangunan jalan tertunda yang seharusnya sekian kilometer jadi sekian kilometer, itu proyeksi. Oh, pemerintah pusat biasanya akan menurunkan DAK ke daerah itu di bulan-bulan Juni sehingga nanti itu anggaran untuk itu bisa dialokasi untuk PAK, itu proyeksi. Tapi kalau forecast dan prediksi itu hasil perhitungan terhadap tren di masa lalu yang kita gunakan untuk memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dan prediksi serta forecasting itu tidak bisa mengakomodir kejadian luar biasa seperti pandemi. Forecast statistik pakai ARIMA, pakai ARMA, pakai apalah integrated moving average apa segala macam itu tidak bisa mengakomodir yang namanya kejadian luar biasa. Yang bisa digunakan untuk melakukan perencanaan atas adanya kejadian luar biasa adalah proyeksi. Proyeksi basisnya asumsi, bukan berbasis pada data-data di masa lalu. Nah, kalau basisnya asumsi kan susah, kualitatif. Ya. Ini isinya perdebatan aja. Nah, apa yang kita pelajari mulai dari AHP, kemudian forecasting, LQ, itu sifatnya lebih, kalau saya melihat itu lebih pada prediksi. Kalau forecasting itu statistik. Kalau data-data ekonomi dianalisis itu lebih pada prediksi. Kalau proyeksi itu sudah nggak ada dasarnya apa-apa. Seperti
RPJM yang kita buat selama ini, kenapa kok pagu indikatif untuk proyek ini kok naik 10% itu kan nggak ada dasarnya ya. Biasanya yang lain-lain naik 10% ya kita naikin aja 10% tanpa ada gininya. Oke. Kemudian yang kedua ya jadi untuk COVID ini saya kira memang kejadian luar biasa itu tidak bisa dijangkau, sehingga yang bisa menjangkau adalah proyeksi. Ya. Nah, proyeksi ini kita tidak pelajari karena yang kita pelajari semua ini masuk kategorinya adalah prediksi. Proyeksi itu asumsi, jadi asumsi itu kualitatif, pakai FGD, pakai apa namanya in-depth interview, pakai apa yang kualitatif itulah, ya. Asumsi-asumsi atau pandangan para pakar dan sebagainya itu proyeksi. Itu yang bisa kita gunakan untuk menganalisis dampak kejadian luar biasa terhadap perencanaan. Tapi kita kan tidak berharap bahwa COVID ini terjadi tiap tahun. Kalau COVID ini terjadi, pandemi ini tiap tahun ada, mungkin tahun ini COVID-19, tahun depan COVID-20, tahun depannya lagi COVID-21, akhirnya pandemi tiap tahun, ya kan, itu akhirnya bisa dianalisis dengan statistik. Karena apa? Karena pandeminya itu sudah tidak luar biasa, karena sudah menjadi kejadian rutin, dan sudah ada polanya, dan itu forecasting bisa masuk. Mudah-mudahan jangan terjadi. Tapi makanya dikatakan kejadian luar biasa, itu ya nggak bisa distatistikkan sekali lagi, hanya bisa dikualitatif. Tadi yang kedua apa Bu Fransika? Maaf saya lupa. Yang matriks itu Pak, jadi misalnya pada tahun pertama dan kedua tidak bisa mencapai target, tapi pada tahun ketiga ternyata target itu bisa dikejar di tahun ketiga, bahkan target yang tahun pertama dan tahun kedua itu kira-kira matriksnya bergesernya gimana ya? Apakah sama aja kayak yang itu yang matriks yang tadi itu melampaui target atau gimana, ketemu BEP-nya di mana gitu? Oke, jadi yang ini matriknya, nah kita lihat aja, nggak apa-apa, kita langsung praktekkan ya. Saya juga nggak tahu Bu, bentuknya seperti apa, mari kita cari tahu bareng-bareng. Nah, oke, ini adalah target ya. Ini kan tadi Bapak Ibu ditunjuk sebagai dirut dan akhirnya angka-angka ini menjadi ini ditempel di ruangan. Jadi mungkin setelah gambarnya Pak Presiden, Pak Wapres, Garuda Pancasila, nah di bawahnya ini adalah gambarnya tentang angka-angka ini, karena ini yang menjadi nasib dan kehidupan ini akan tetap seperti ini atau lebih baik ya, ini kejadian kita. Nah, misalkan tadi Bu Fransika mengatakan tahun pertama ya karena masih euforia, karena masih aduh ini ngapain ini apa yang harus kerjain, masih meraba-raba, jadi target 292 sangat tidak tercapai. Sangat tidak tercapai, misalkan wah jauh separuh aja nggak nyampe ya, misalnya tercapai cuma 100 lah, tercapai cuma 100 ya kan. Di tahun kedua sama juga ya, cuma meningkat sedikit 110. Nah akhirnya kan nggak tercapai nih, berarti tadi kurangnya berapa itu? Waduh saya lupa. Ini tadi sekitar kurang, tadi kan 29 something ya, ini 30, berarti kekurangannya sekitar 200, ini sekitar kurang 150, berarti totalnya sekitar 350, ya 350 tambah ini, lalu di sini dikejar banget, wah tahun ketiga dihajar habis-habisan, udah digenjleng tahun ketiga, semua yang tidak tercapai di tahun pertama dan tahun kedua dikejar di tahun ketiga. Nah, tahun ketiga dia jadi berapa? Misalkan tadi kekurangannya kan 300-an ya, jadi ini jadi total jadi 700.000. Nah, akhirnya jadi begini. Kita lihat aja ya seperti ini gambarnya ini. Begini aja, tetap aja BEP-nya. Nah, BEP-nya kan tetap. Ya, cuman di belakangnya ini yang agak bengkok-bengkok ya jadinya. Tapi ininya tetap di tahun ke-6 lebih, tapi mungkin agak mundur dikit ya karena tadi mungkin angkanya sama. Iya, iya. Jadi agak mundur ya Pak ya. Tetap aja berarti BEP-nya agak mundur ya. Ya, enggak sih, kalau menurut saya enggak mundur Bu. Karena tadi ini aja, karena tadi saya lupa angkanya di sini ya, jadi saya jumlahkan tadi mungkin enggak. Oke, coba saya ulang lagi ya. Oke. Saya cuma menjumlah. Jadi ini kan katakanlah ini di tahun ke-6/4 ya, jadi di tahun ke-6 bulan April lah misalnya gitu kan. Nah ini kalau kita pasin angkanya ya tetap aja dia di situ, cuman yang belakangnya itu agak bengkok-bengkok ya kan. Ini misalnya tadi saya tuliskan 100 ya, tercapainya ini 100, berarti berapa itu? 192 kan? 192 lebihnya. Ya,
tulis aja di sini biar nggak lupa. Ini kan tadi saya tulis juga 110 ya, 110 kurangi 36 berapa? 110. Ini saya contohkan tadi kan 110 kan, 110.000. Ini dikurangi 110.000. Nah, kan 196 toh. Jadi ini kan 110.000. Itu 196 ya, 196 196.000 tambah ini ya kan. Tambah ini, kemudian ini 3 ini ditambah ini. Nah ini ya, kalau seperti ini kan harinya sama. Nah, BEP-nya sama, cuman di belakangnya aja yang beda. Nah ini kan sama BEP-nya, sekitar di bulan, nggak mundur. Kalau sama ya penjumlahannya kalau sama. Soalnya kalau setelah dijumlahin tetap lebih sedikit ya pasti mundur. Jadi ya jangan sampai nggak tercapai lah, intinya target itu semua harus tercapai lah, sesuai dengan apa yang direncanakan kan. Tapi tiba-tiba ada pandemi ya, itu kan force majeure, jangankan proyek, utang aja bisa dihapus gara-gara force majeure. Nah, jadi force majeure itu juga ada hikmahnya di baliknya. Jadi yang punya utang-utang banyak itu kan kemarin di awal itu ada penghapusan utang kredit atau apa itu. Baik, mungkin ada yang lain? Mau tanya Pak. Ya silakan Bu Dian. Ya. Akhirnya. Ya, Pak, saya mau tanya lebih ke konfirmasi karena tadi di sesi yang pertama ada statement Bapak yang mengatakan ketika kita bicara tentang sektor dengan LQ lebih dari 1, bahwasanya pemerintah untuk jika dia spending dalam bentuk anggaran misalnya ya di sektor-sektor yang LQ-nya lebih dari 1, sebaiknya tidak gitu. Tapi di statement selanjutnya bahwa tugas kita adalah membuat sektor-sektor yang LQ-nya masih sama atau sama dengan 1 atau kurang dari 1 agar bisa naik gitu supaya dia lebih dari 1. Bisa diperjelas nggak Pak maksudnya gimana? Terima kasih. Oh, bisa. Jadi gini Bu, jadi memang tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi orientasi dari LQ sama IO itu nggak sama. Ya. Jadi kalau LQ itu berakhir pada sektor-sektor mana yang dia itu profitable lah, bisa dibilang begitu. Atau dalam bahasa LQ itu disebut surplus. Ya. Sektor-sektor mana yang dia mengalami defisit, itu titik berhenti sampai di situ. Nah, perdebatan ideologis muncul ketika berbicara soal peran pemerintah. Kan ideologi macam-macam bikin perang dunia kedua itu kan pertanyaan cuma satu, perang dunia kedua. Pemerintah harus berbuat apa? Kubu Amerika dan sekutu mengatakan jangan berbuat apa-apa, diam aja, biarkan swasta yang gerak. Kubu Uni Soviet dan teman-teman mengatakan bahwa pemerintah harus mengurus semuanya, jangan cuma diam aja, jangan serahkan ke pasar. Itu kan perdebatan itu perdebatan itu tidak perlu kita perdebatkan sekarang. Kenapa? Karena di tahun 45 itu sudah jadi perang, perdebatan tentang pertanyaan pemerintah harus ngapain itu sudah jadi perang. Tapi kita harus tahu. Nah, sehingga sama juga pertanyaannya ketika kita sudah tahu nilai LQ bahwa sektor ini potensial menguntungkan, profitable dan surplus. Sektor ini defisit, siapapun yang investasi itu rugi. Nah, barulah di situ muncul pertanyaan ideologisnya. Pemerintah masuk yang mana? Masuk pada sektor yang menguntungkan, digenjot supaya bisa lebih banyak lagi untungnya, atau pemerintah masuk pada sektor yang rugi supaya bisa menguntungkan. Nah, kalau yang liberal, pandangan liberal ya pemerintah invest saja di sektor yang menguntungkan. Kenapa? Dengan begitu bisa menghasilkan banyak uang, uangnya mungkin bisa untuk kesejahteraan masyarakat. Itu yang dinamakan oleh Rostow sebagai trickle down effect. Tapi kalau teman-teman di welfare state mengatakan, ya pemerintah ngapain ngurusin yang sudah untung? Yang sudah untung biarkan untuk masyarakat. Persembahkan itu untuk masyarakat, urusin yang rugi-rugi ini supaya bisa menguntungkan, dan itu persembahan, itu adalah hadiah, ya, itu adalah hadiah dan persembahan. Nah, ini kan konsepnya kan beda. Kalau kita dulu zaman kerajaan kan rakyat yang memberi persembahan kepada negara, tapi sekarang kan harus sebagai pelayan publik, apa yang kita persembahkan kepada tuan kita,
Tuan kita ini siapa? Tuan kita itu ya rakyat. Nah, kalau dalam perspektif LQ, kita sebagai abdi rakyat, yang kita persembahkan adalah sektor-sektor yang semula merugi, ini saya kasih hadiah, saya perbaiki. Semula kamu invest di situ rugi, saya kerja selama setahun-tahun, kamu yang bayari saya untuk bekerja melalui pajak dan sebagainya, dan hasil kerja saya persembahkan untuk rakyat, yaitu adalah sektor-sektor yang menguntungkan tadi. Nah, itu kalau perspektif welfareism. Jadi apa yang dikerjakan negara justru sektor-sektor yang nah, itu adalah perspektif LQ berhenti di situ. Tetapi ketika bicara IO, kita berbicara tentang kekuatan mengungkit dan kekuatan menarik, kekuatan menarik dan kekuatan mendorong. Ya. Bisa jadi, karena yang saya contohkan tadi sudah dikelompokkan 3 sektor, ya sektor primer, sekunder dan tersier, dan saya menyarankan sebaiknya IO itu dilakukan per sektor sendiri-sendiri. Supaya lebih jelas sektor mana yang memiliki daya ungkit, belum tentu, saya katakan, belum tentu sektor yang memiliki daya ungkit yang tinggi, ketika di cross check ke LQ, itu adalah sektor yang paling tinggi nilai LQ-nya, belum tentu. Bisa jadi sektor itu nilai LQ-nya tinggi, tetapi dia tidak terkoneksi dengan sektor-sektor yang lain. Dia hanya produktif saja. Saya ambil contoh salah satu kota ya, di Jawa Timur ini, itu pariwisatanya luar biasa melejit. Waduh, pariwisatanya itu top lah pokoknya. Saya tidak perlu menyebutkan, mungkin Anda sudah tahu ya. Salah satu kota. Pendapatan di sektor pariwisata luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertaniannya ambruk. Pertanian di kota itu ambruk. Yang semula dia cukup banyak pertanian ambruk. Kemudian sektor perkebunannya juga hancur. Semula dia penghasil salah satu buah yang terkenal, sekarang udah nggak ada lagi, satu batang pun udah nggak ada lagi, bahkan sekarang dia impor apel dari daerah lain kemudian di branding situ dan sebagainya. Itu artinya apa? Sektor pariwisata yang ada di situ tidak terkoneksi dan tidak mengungkit, gitu loh, sektor-sektor yang lain. Nah, IO itu bicara soal ngungkit atau nggak ngungkit. LQ bicara soal untung atau nggak untung. Jadi gimana ya? Itu beda hubungannya antara misalnya AHP dengan CPA. Kalau AHP dengan CPA kan langsung ya. Setelah di AHP ketemu yang terbaik ini, setelah ketemu yang terbaik dihitung worth it enggak kalau kita menyelenggarakan proyek itu kan nyambung ya. Tapi kalau LQ dan IO ini tidak nyambung, tapi kalau kita nggak tahu LQ kemudian menganalisis IO itu juga akan hambar gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu, misalnya saya ambil contoh tadi, kita LQ ternyata daerah itu pariwisata LQ-nya paling tinggi, bahkan lebih gede dari 5 misalnya. Sementara yang lain LQ-nya 0,0 semua, pariwisata LQ paling gede. Akhirnya apa yang terjadi? Pemerintah grojokin duit pembangunan pariwisata. Kenapa? Karena LQ-nya paling besar. Ternyata apa yang terjadi? 5 tahun kemudian di LQ, pariwisata dari LQ-nya 5,0 meningkat menjadi 10,0, yang lainnya tetap 0, semua. Lalu kok bisa begini? Padahal saya sudah menggelojok pariwisata. Kemudian baru dilihat di IO-nya. Ternyata apa? Ternyata pariwisata yang ada di kota itu tidak terkoneksi dengan sektor-sektor lain yang ada di situ. Misalnya apa? Tenaga kerjanya dari luar. Kemudian makan minumnya datangkan dari luar. Kemudian misalnya desainernya untuk hotel dan sebagainya datangkan dari luar. Sehingga tidak ada resources yang ada di kota itu yang diserap oleh si pariwisata ini. Nah, itulah yang menghubungkan antara LQ dan IO. Sebenarnya ada satu lagi sih, shift share analisis. Jadi LQ sama shift share itu jadi satu. Cuman kita tidak bahas ya yang shift share-nya tadi. Karena LQ-nya toh juga cuman pengantar menuju pada IO. Nah, sehingga itu Bu Mbak Dian ya. Jadi dua hal yang berbeda, tapi ya harus dianalisis semuanya. Tapi tidak bisa digabungin. Cara analisisnya itu tidak tersambung satu dengan yang lain, tapi harus diketahui untuk bisa menyeimbangkan pemahaman kita. Intinya gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, kita masih ada waktu 30-an menit. Kalau memang mau dimanfaatkan untuk berdiskusi atau sharing-sharing pengalaman. Izin bertanya, Pak. Buraim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari Bapeda, Pak. Oh ya, Ya. Mohon izin bertanya, Pak. ya monggo. Ya, tadi kan sangat menarik yang dari slide Bapak yang mengenai sensitivitas analisis, Pak, yang mengenai kepekaan itu, Pak. Saya setuju. Artinya begini, Pak. Kita kan di perencanaan sudah semaksimal mungkin melaksanakan suatu pekerjaan itu, Pak. Apalagi dititikberatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu ada sistem perencanaan yang betul-betul kita mengelola pos perencanaan itu dengan benar, Pak. Yang kita hadapi di perencanaan itu, Pak, selama pengalaman saya seperti kegiatan ini kan bisa digunakan dengan analisis sensitivitas yang Bapak bilang tadi. Bagus juga Pak, bisa memantau, bisa mengawasi juga, bisa mengevaluasi sampai sejauh mana sih perkembangan kegiatan yang kita kelola. Kemudian yang di ULP, Pak, itu kan ranahnya itu kan sangat rawan ya, Pak, ya. Kalau menurut saya ranah di ULP itu sangat rawan, apalagi kita kan kapasitas kita sebagai perencana itu kan sangat terbatas, Pak. Sementara ini ranahnya ini kan birokrasi si pengambil kebijakan ini kan cukup berpeluang di sini, Pak, di ranah ULP ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, langkah dan strategi apa sih sebagai perencana untuk mengambil inisiatif dengan adanya intervensi yang seharusnya bukan ranah kita, Pak, tapi ini sudah istilahnya tekanan kepada si rencana sendiri, Pak. Ya. Itu yang kedua PS dulu lah, Pak, sudah lupa. Ya, Pak, lupa, Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Abdul ya tadi dari Bapeda. Ya itu sebenarnya betul, Pak, itu pertanyaan yang sangat valid ya, artinya memang ketika berbicara tentang AHP atau multi kriteria analisis selalu seperti itu. Dan sebenarnya saya ini makanya ini pisau bermata dua ya. AHP ini adalah sebuah pisau bermata dua. AHP ini adalah sebuah instrumen teknokratisasi, bisa juga dipakai sebagai teknokratisasi sebuah keputusan politik. Jadi bagaimana menteknokrasi sebuah keputusan politik itu kalau digunakan dengan ya tujuan-tujuan seperti itu bisa saja. Ya, misalnya apa? Misalnya ini dari tiga ini, tadi kan saya sebutkan sini pilihannya kan membangun dry port, ya, membangun dry port, kemudian yang lainnya adalah membangun CLS. Nah, ini adalah tiga pilihan. Dari mana asalnya? Tadi sudah saya sebutkan ini dari analisis SWOT. Ketemulah ada tiga strategi ini. Lalu dihitunglah, wah ternyata ketemunya. Ya kalau menggunakan hasil perhitungan itu ketemunya kita harus membangun bandara. Sudah ketemu semua itu dari sisi kriteria aliran barangnya bagus, banyak barang bisa diangkut, biaya pembangunannya juga tidak mahal dibandingkan dengan bikin JLS, juga lebih aman dan sebagainya. Kemudian pemanfaatan lahannya juga tidak terlalu luas, tidak seluas bikin dry port sama bikin jalan, harus membebaskan banyak lahan dan sebagainya. Ketemulah Bandara Perintis ini adalah yang terbaik. Nah ini kan kita sodorkan ke banyak pihak, pada stakeholders, ya, kalau dalam bahasa pengantar administrasi publik, ya, pengantar itu pada para stakeholders terkait. Ternyata stakeholdersnya ini, waduh nggak setuju, jangan bandara lah. Bandara itu saya nggak suka itu karena nanti gimana kalau pesawatnya pada jatuh-jatuh dan sebagainya, kan lebih aman pakai dry port atau JLS. Ya Pak, tapi ini kita aman, keamanan udah ini. Kalau saya tapi kayaknya nggak cocok ini, kayaknya masyarakat juga nggak suka ya dengan bandara. Saya maunya aja lah, saya mau JLS aja. Wah, tapi gimana Pak? Ini kita sudah lakukan analisis teknokratis, hasilnya harus bikin bandara, Pak. Ya, kamu pikirkan lagi caranya supaya bukan bandara yang jadi atau paling nggak dry port lah. Tapi jangan bandara, saya nggak mau, saya nggak suka bandara itu. Tanya ke stakeholder yang lain, ya, masyarakat juga. Wah, kita nggak suka ini bandara itu, nggak cocok lah, apa polusi apa macam-macam. Waduh, ini gimana caranya?
Kan bisa kita nanti, wadah kalau gitu, ini kenapa kok bandara ini kok bisa menang? Oh ternyata karena bandara itu unggul di sisi keamanannya, ya, unggul di sisi keamanannya sehingga kan di sini ada data kualitatif ya. Ini adalah hasil dari penilaian panel yang tadi di awal saya sebutkan. Ini adalah panel judgment. Ya, ini adalah panel judgment. Jadi subjektif. Ya. Prosesnya dilakukan secara kuantitatif. Tapi data awalnya itu adalah data kualitatif. Ya, itu Pak Abdul ya. Ini adalah data kualitatif semua ini judgment. Sampai sepenting apa aliran barang dibandingkan dengan aliran barang ya sama-sama. Karena sama aliran barang berarti nilainya 1. Tapi ketika ditanya lebih penting mana aliran barang dengan biaya pembangunan, jawabannya 7. Ini kan hasil dari survei. Kalau survei terlalu banyak mungkin hasil dari FGD. Kita lakukan FGD, diskusi dengan beberapa tokohnya bahwa aliran barang itu lebih penting dari biaya. Biaya gampang, tetap APBD banyak. Yang penting aliran barangnya gede. Seberapa penting? 7 kali lebih penting. Itu kan adalah angka kualitatif. Sama seperti skala Likert. Ya. Setuju 1, setuju 2, sangat setuju 3, sangat tidak setuju 1. Itu kan sama. Ini adalah scaling semua. Ini scaling ini. Angka-angka di sini. Gitu. Prosesnya kita lakukan secara kuantitatif. Nah, bagaimana? Ya mungkin hasil FGD-nya kurang bagus, berarti kita lakukan FGD ulang. Mungkin ada informasi dari peserta FGD yang mungkin kurang lengkap sehingga kita sampaikan, Pak, bandara ini masih berbahaya, apalagi bandara perintis tingkat kecelakaannya gede. Oh ya udah kalau gitu saya nggak jadi skornya 7, saya kurangilah jadi 5, ini saya berkurang. Atau kemudian ternyata priority factor-nya kemudian bisa juga itu salah satu contoh ya Pak Abdul ya, saya tidak. Intinya saya hanya mengatakan bahwa ilmu-ilmu semacam ini, ilmu kalkulatif ini adalah pedang bermata dua. Bapak Ibu tahu maksudnya seperti apa. Digunakan untuk kebaikan, hasilnya akan sangat-sangat baik. Ya, dan itu yang saya harapkan. Ya, tapi sebaliknya digunakan untuk hal yang lain ya bisa juga. Tapi dalam proses pedagogis ini kan saya tidak mungkin mengajarkan itu. Ya, tapi ini kalau dipakai untuk niat yang baik, untuk membuat perencanaan yang baik ya bisa. Tapi ketika pedang ini berada di tangan yang tidak tepat, ya, seperti pusaka ya, keris atau tombak pusaka itu di tangan orang yang baik ya, maka kesaktian dari tombak itu ya digunakan untuk kesejahteraan. Tapi ketika pusaka atau ilmu olah kanuragan itu di tangan orang yang tidak baik ya dia menjadi tidak baik. Karena ilmu semua, bukan hanya ilmu ini ya, bukan hanya ilmu tentang yang digunakan teman-teman WLP, bukan hanya ilmu ini, semua ilmu di tangan orang yang tepat akan menjadi yang baik. Bagaimana ketika disalahgunakan untuk melakukan teknokratisasi kepentingan politik? Ya bisa saja. Tapi kan itu hasilnya tidak untuk kebaikan, sama seperti tombak pusaka tadi, dipakai oleh seorang pahlawan dengan dipakai oleh seorang yang tidak perampok misalkan, ya tombaknya tetap sakti, tetap bisa, tapi ketika dipakai pahlawan ya dia akan membawa kesejahteraan. Ketika pakai perampok ya dia membunuh orang yang tidak bersalah. Nah sama ilmu ini juga begitu. Kalkulasi, apakah ada contoh penyalahgunaan? Saya pernah melihat memang disalahgunakan. Berubah-ubah angkanya, hasilnya jadi seperti yang diharapkan itu bisa, sangat bisa. Tapi ya jangan gitulah. Itu kan itu bukan, kalau orang lain melakukan ya kalau bisa kita larang, tapi minimal kita jangan melakukan. Oke, saya kira mungkin itu ya Pak Abdul ya. Jadi jawaban saya mungkin abstrak dan filosofis ya, karena ini sudah semakin gelap juga. Ya. Semakin gelap ini semakin filosofis dan semakin. Ya Pak, makasih banyak Pak. Baik, mungkin masih ada lagi yang lain. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Mungkin ada yang ingin di-sharing pengalaman atau ya ngobrol-ngobrol apa aja lah. Mau ketemu ya kan, kita belum tentu lagi juga. Kalau boleh sedikit. Monggo Pak, sedikit.
terkait dengan CPA tadi Pak. Ya, Itu kan kalau misalnya gini Pak, kadang-kadang kan break even point-nya itu kan untuk beberapa proyek strategis itu kan nggak secepat itu ya Pak ya. Kadang-kadang kan Ya. bisa lebih dari 12 tahun, 13 tahun untuk kembalinya keuntungan. Kalau menurut Bapak, gimana ya cara kita untuk meyakinkan bahwa memang proyek itu punya nilai lebih gitu loh ke pimpinan kita atau masyarakat. Karena kan bisa jadi waktu lama tapi memang secara untuk pelayanan publik juga bagus, seperti contohnya untuk pembuatan tol atau bandara kan cukup lama. ya, ya. Nah, terus kemudian yang kedua Pak, itu yang untuk proyeksi untuk peramalan itu hanya menggunakan inflasi ya Pak? Ada indikator lain nggak Pak? Misalnya kayak interest rate atau apa? Ya, ya. Iya, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Sigit. Ya, jadi kalau ternyata tidak terjadi break even point, ya, ini menurut saya tidak bisa Pak. Ya, dalam analisis public cost and benefit analysis ini nggak bisa. Pertama, kenapa saya katakan tidak bisa? Saya menggunakan 10 tahun kenapa? Karena dalam periodisasi politik kita itu kan maksimal kan orang menjabat 2 periode, per periode 5 tahun. Jadi hasilnya dia harus bisa rasakan, kalau seandainya dia menjabat 2 periode itu harus ada hasilnya. Itu pertimbangan secara politis. Kedua, kenapa nggak bisa saya katakan? Karena kita di sini sudah memberi ruang yang dinamakan dengan intangible benefit. Ini adalah ruang yang kita buka supaya para perencana itu bisa memainkan sektor-sektor mana atau item-item apa saja yang bisa dikalkulasi sebagai keuntungan tambahan dari proyek tersebut. Ya. Ini ruang bermainnya ini di sini. Tapi kan ruang bermain ini nanti pasti akan ditanyakan ketika rapat entah rapat pimpinan atau rapat apalah segala macam. Ketika kemudian di sini memasukkan peningkatan pendapatan nelayan misalnya, apa hubungannya bandara jauh di sana nelayan, kemudian menjelaskan dengan menggunakan ilmu, kalau orang Jawa bilang itu gotak gaduk itu ya, wah itu jelas ditolak. Enggak, keluarkan itu dari equation, ya, keluarkan dari persamaan. Masa membangun bandara di tengah jauh dari pantai, kamu menghitung tentang peningkatan pendapatan nelayan dihitung sebagai intangible benefit, ya, kejauhan misalnya. Nah, ini adalah ruang bermain. Itulah yang saya katakan. Harus maksimal adalah 5, 6, 7 tahun ini harus ada benefit. Kalau mengatakan ini kan proyek besar dan dampaknya itu mungkin 50 tahun yang akan datang segala macam. Ya itu berarti tidak kreatif memainkan tentang intangible benefit. Karena ini ruang yang sebenarnya sangat terbuka dan ini bisa berkontribusi besar ya, terhadap grafik yang berwarna biru ini, grafik benefit ini. Untuk menambahi magnitude dari benefit, garis benefit ini. Nah, di sini saya hanya mencontohkan membangun bandara ini yang meningkatkan investasi dan pendapatan masyarakat. Ya, saya belum lagi menambahkan hal-hal yang lain, misalnya. Misalnya tentang indeks kebahagiaan masyarakat, bagaimana bisa dinilai dalam uang, misalnya masyarakat menjadi lebih bahagia karena akses terhadap informasi, akses terhadap transportasi menjadi lebih luas, dan indeks bagaimana menominalkan dalam bentuk uang indeks kebahagiaan itu, atau peningkatan terhadap akses masyarakat terhadap permodalan misalnya. Nah, ini bisa kalau ini saya tambahkan makin banyak intangible benefit yang tentunya nanti akan menjadi perdebatan ketika kita melakukan presentasi. Ngapain kamu masuk indikator ini? Kalau kita bisa menyampaikan argumen-argumen yang kuat terhadap keterkaitan indikator tersebut, ya, atau keterkaitan item tersebut untuk bisa layak dimasukkan sebagai intangible benefit, saya kira itu bisa. Nah, cuman memang ya itu tadi harus diyakinkan betul itu terkait. Dan yang kedua memang tidak semua, karena ini kan arahnya lebih kepada political decision ya, political decision. Jadi di sini kita bisa bermain. Poin yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman intinya ya, teman-teman mohon maaf kalau ada yang dari BPK ya. Teman-teman dari BPK itu belum nyampe mikir masalah intangible. Jadi dia ini berapa biayanya, pakai apa ya, masih sakit karena saya juga ada mahasiswa S2 di BPK ya, environmental cost nggak dihitung, dan social benefit tidak dihitung. Yang penting ya perencanaannya apa, dipakai buat apa, keluar duit berapa.
ya, yang kelihatan sesuai dengan template aja. Nah, tapi mudah-mudahan ke depan sistem audit kita itu sudah mulai maju ya. Jadi melakukan audit, oke ini semua rugi, pendapatan semua rugi, kayak contoh kasus di Brawijaya ini, di kampus saya ini, itu ada satu unit usaha yang rugi semua. Ya itu buat buat kafe sama kayak semacam coffee shop itu rugi total. Tapi saya katakan pada saat rapat itu mau ditutup karena konsumennya cuma dosen-dosen dan mahasiswa jumlahnya tidak berapa banyak. Tapi fasilitasnya bagus. Dan itu mau ditutup. Saya katakan intangible benefit keberadaan kafe ini jauh lebih banyak daripada tangible cost ya, yang teman-teman akuntansi persoalkan. Ya, di sini banyak diskusi, banyak menghasilkan tesis, banyak menghasilkan disertasi, banyak menghasilkan proposal riset, banyak menghasilkan inovasi. Yang itu jauh lebih besar nilainya daripada keuntungan per bulan yang didapat dari si kafe itu. Nah, akhirnya karena ini cuma masalah kecil ya, masalah kafe bisa diterima. Tapi kalau BPK seandainya mau berpikir seperti itu, saya kira lebih baik lagi. Jadi hal-hal yang intangible itu sepanjang masih bisa dirasionalisasi, ya kan, dan itu ruang kita cukup terbuka, Pak Sigit. Sehingga kalau ternyata dihitung biasa manual, loh kok sampai 50 tahun kok nggak benefit? Jadi cari caranya gimana supaya 5 tahun bisa benefit. Caranya gimana? Perbanyak intangible benefit, dihitung di situ. Karena ini kan untuk political decision. Nah, political decision nggak apa-apa intangible benefit. Asal itu tadi, jangan terlalu mengada-ngada. Jangan terlalu menggunakan hal yang tidak terkait kemudian dipaksa untuk dikait-kaitkan. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, masih ada lagi? Kalau sudah cukup, kita lihat wajah-wajahnya ini masih seger-seger semua. Tampaknya masih cukup kalau untuk kita tambah lagi materi mungkin untuk 2-3 jam ke depan. Tapi sayanya tidak mampu untuk melakukan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira banyak hal yang sudah kita diskusikan. Ya, saya lebih excited dengan proses diskusinya tadi. Ya, banyak hal baru informasi baru yang saya terima. Dan mudah-mudahan nanti materi-materi yang disampaikan ya. Ini pelatihan kurang berapa hari lagi? Masih lama ya. Mudah-mudahan nanti sampai selesai itu ya. Lagi. Oh ya sebentar lagi selesai, kurang 2 minggu. Sebentar lagi selesai gitu. Tidak apa-apa. Pokoknya laptopnya jangan sampai casnya rusak ya. Nyawanya tergantung di charger sekarang. Itu kehidupan kita itu tergantung di baterai ya. Baterainya habis, nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Mudah-mudahan nanti semua materi ini bisa diterapkan, kalau idealnya semua ya. Kalau tidak bisa ya sebagian. Tapi saya sangat berharap ya, secara pribadi saya sangat berharap bahwa untuk rencana ini sebenarnya lebih banyak dibutuhkan itu adalah kemampuan teknis dulu. Sebelum berbicara tentang hal sifatnya abstrak. Tentang good governance, tentang public participation, tentang transparansi. Coba mendalami dulu hal-hal yang bersifat teknikal seperti ini. Karena ini kekuatan birokrasi itu ada di situ. Ya, yang itu mungkin tidak banyak dimiliki oleh teman-teman di politik, teman-teman di NGO, teman-teman di apalagi mahasiswa itu belajarnya mungkin ya cuma baru kata pengantar sama daftar isi aja. Nah, tapi kekuatan yang ada di birokrasi itu adalah sebenarnya kekuatan kemampuan teknokratikal analisisnya. Dan itu yang bisa membedakan kita dengan yang lain. Ya. Sehingga lebih tajam lah ketika ngomong itu lebih kuat argumennya, dasarnya dan sebagainya. Nah itu yang pertama. Yang kedua ya itu untuk menuju ke sana ya kalau bisa diterapkan lah sedikit-sedikit ya. Diterapkan waktu luang, waktu nganggur yang agak senggang itu, misalkan kalau bulan-bulan Desember, November ini kan banyak SPJ ya. Nanti lah bulan-bulan Februari, bulan-bulan Maret kan agak longgar. Coba lah main-main dikit-dikit dengan angka-angka yang ada di kantor itu, dimasukkan Excel dikit-dikit, dicoba, oh ternyata begini. Nah itu saran saya begitu. Ini kan bisa jadi, ya mudah-mudahan bisa jadi memberi manfaat. Nah yang ketiga, yang terakhir ya, ilmu-ilmu teknis ini saya terinspirasi dari pertanyaan Pak Abdul tadi, ya bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang
kalau itu digunakan untuk memanipulasi informasi dan memanipulasi data itu ya bisa saja. Namanya ilmu itu kan dia benda mati. Jadi kita sekali lagi niatkan untuk tujuan yang baik lah. Mudah-mudahan dengan teknik-teknik dan metode-metode ini kualitas perencanaan pembangunan yang ada di daerah terutama di Indonesia pada umumnya menjadi lebih baik, karena perencanaan yang baik tentunya akan berimplikasi pada hasil pembangunan yang juga menjadi lebih baik lagi. Baik, saya kira mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, ada yang kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.